Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para habaib yang lainnya yang saya belum hafal semuanya, mudah-mudahan hadirin di semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kajian fikih kita pada malam ini sesuai dengan urutannya, yakni makruhatul azan. Makruhatul azan artinya hal-hal yang dimakruhkan ketika azan. Jadi hendaknya dijauhi, dihindari. Karena walaupun tidak sampai dosa, enggak sampai haram, yang namanya makruh ini artinya yang dibenci atau yang tidak disukai. Oleh karena itu sebaiknya muazzin harus menjauhi hal-hal yang dimakruhkan ketika azan ini. Di sini ada 8 macam termasuk makruhatul azan. Yang pertama adalah at-tamtitu ay at-tamdid, yakni terlalu memanjangkan lafaz-lafaz dari azan tadi. Jadi kalau panjang boleh, tapi kalau keterlaluan ya panjangnya, ini hukumnya makruh. Yang kedua, al-kalamu asna'ahu li ghairi maslahatin. Artinya al-kalam berbicara, asna'ahu itu artinya di tengah-tengah azan. Li ghairi maslahatin, karena bukan adanya kemaslahatan, karena tidak adanya ya kemaslahatan. Jadi ketika misalnya azan, katakanlah misalnya seorang sedang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya tengah-tengah azan, kemudian misalnya ada temannya masuk ke masjid, kemudian muadzin ini melihat langsung, ya ente kapan ya kesininya sendirian atau dengan teman? Wow, ini ketika tengah azan malah ngobrol ya, malah bicara. Ini tentu tidak dibenarkan atau hukumnya makruh ya, tidak disukai. Yang ligori maslahatin, tanpa adanya kemaslahatan. Tapi kalau misalnya ketika sedang azan melihat ya ada temannya, katakanlah misalnya di depan muadzin ini sedang selesai dari lafaz yang satu, katakanlah misalnya setelah asyhadu an la ilaha illallah misalnya, kemudian ada temannya lewat, ada kebetulan masjidnya misalnya sedang direnovasi, sehingga kalau nggak dikasih tahu khawatir terperosok ya, misalnya jangan ke situ jalannya ya, khawatir nanti bahaya. Nah sedang azan, nah kalau misalnya ada kemaslahatan, bicaranya itu memang berguna, nah ini tidak dimakruhkan. Tapi kalau ligori maslahah tadi tidak ada kemaslahatan, ngobrol atau ngomong, ini jelas hukumnya makruh ya, tapi tidak membatalkan azannya, tapi dimakruhkan. Kemudian yang ketiga, tarku ijabatil muazzin, meninggalkan menjawab ya orang yang sedang azan. Misalnya ada orang yang sedang azan, ya kita enggak mau menjawab kepada yang azan tadi, dibiarkan. Ini jelas hukumnya makruh juga. Yang sunnahnya ketika mendengar ada yang azan, kita ikuti atau jawab azannya. Yang keempat, qaunuhu qa'idan aw raqiban illal musafir. Artinya qaunuhu qa'idan,
keadaan ya azannya itu qaidan sambil duduk ya, padahal dia mampu berdiri malah azannya duduk, ini makruh hukum. Au raqiban atau sambil naik kendaraan ya, naik binatang misalnya, azannya tidak berdiri tapi sambil ya nunggang kendaraan. Namun di sini ada istisna, ada pengecualian, illal musafir, kecuali orang yang sedang bepergian ya, bepergian mau sholat kan misalnya azan dulu walaupun sambil duduk, enggak dimakruhkan karena dia dalam keadaan musafir, bukan mukim istilahnya. Kemudian yang kelima, al-huruju minal masjidi ba'dal azan sawa'un al-mu'azzinu aw ghairuhu illa lihajatin. Artinya termasuk yang dimakruhkan adalah al-huruju minal masjidi ba'dal azan, keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan. Sawa'un, sama saja, al-mu'azzinu, baik muazzinnya itu sendiri au ghairuhu atau selainnya, illa lihajatin, kecuali karena ada keperluan. Jadi artinya setelah adzan itu dikumandangkan, hendaknya kita ada terus di dalam masjid sampai qomat ya, sampai sholat berjamaah. Jangan setelah azan dikumandangkan ini malah keluar dari masjid ya, baik yang keluar dari masjidnya tadi itu adalah muazzinnya itu sendiri, setelah azan ya malah keluyuran keluar masjid, atau ghairuhu, selain dia, selain muazzin ya, artinya kita yang ada di masjid setelah azan dikumandangkan malah keluar dari masjid, ini dimakruhkan hukum. Namun di sini ada pengecualian juga, illa lihajatin, kecuali karena ada suatu keperluan. Misalnya setelah azan dikumandangkan kita enggak bisa nahan ya untuk pipis misalnya, untuk buang ya hajat, itu kan namanya ada hajat, ada keperluan, maka tidak makruh kita buang dulu ya, baik baulun atau goitunnya ya, buang air kecil atau buang air besarnya, supaya khusyuk juga dalam ibadah sholat. Tapi kalau nggak ada keperluan seperti tadi ya, hanya ingin keluar aja gitu, ngasok dan sebagainya, ini hukumnya makruh setelah ada dikumandangkan malah keluar dari masjid. Yang keenam adalah ayyakuna muttajihan li ghairil qiblah, termasuk yang makruhat, yang dimakruhkan adalah seorang muazzin muttajihan, menghadap li ghairil qiblati, ke arah bukan kiblat. Jadi sunnahnya ketika azan itu menghadapnya ke arah kiblat. Kalau ke arah timur, selatan, utara sah enggak? Ya tetap sah azannya, cuma hukumnya makruh. Sunnahnya ini adalah menghadapnya ke arah kiblat. Yang ketujuh, Bapak dan Ibu yang hadirin yang terhormat, kaunuhu fasikon au sabiyan. Kaunuhu fasikon artinya keadaan si muazzin itu adalah orang fasik, au sabiyan atau anak kecil ya, ini juga dimakruhkan untuk mengumandangkan azannya. Mungkin di antara Bapak ada yang bertanya-tanya apa definisi orang fasik ya. Jadi di dalam kajian Islam itu ada musyrik, ada kafir, ada munafik, ada juga fasik ya. Fasik
menurut keterangan dari para ulama, pengertian fasik itu adalah man fa'ala kabiratan au asarra ala sogiratin, ya, pengertian orang fasik. Apa artinya man fa'ala kabiratan? Adalah orang yang telah melakukan dosa besar, au asarra ala sogiratin, atau terus menerus atas dosa kecil. Ini namanya orangnya orang fasik, ya, nyebutnya ada orang fasik, ya. Jadi orang yang melakukan dosa besar walaupun ya satu kali, ini disebutnya adalah orang fasik. Yang dosa besar itu misalnya apa? Di dalam kitab Al-Kabair, ya, alhamdulillah saya kaji setiap sebulan sekali himpunan dosa-dosa besar. Karya Imam Syamsuddin Az-Zahabi namanya, dikaji di Masjid Al-Latif, ya, Pak Haji Andre sebagai pembina masjidnya. Itu setiap ahad subuh, ahad pertama dikaji kitabnya namanya Al-Kabair. Kalau ahad kedua saya diminta di Masjid Baitur Rahman Salongan Filis. Kalau subuh ketiga saya diminta mengkaji fikih, ya, di Masjid Al-Falah di Komplek Musi namanya, Sukmajaya. Sementara ahli ahad yang keempat saya diminta di Masjid Baitur Rahim di Perumahan Cening Ampe namanya, Sukmajaya, kajian hadis. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, di dalam kitab Al-Kabair, jama dari kabirah, himpunan dosa-dosa besar, tidak kurang 70 dosa besar. Ya, di antaranya tentunya seperti durhaka pada orang tua, judi dan yang lain-lain, ini termasuk melakukan dosa besar. Bahkan ada orang yang mengatakan dosa besar ini masuk ke dalam dosa besar ketika melakukan 5 mak, ya, dihimpun dalam 5 mak. Maksudnya 5 mak ini, yang pertama adalah main, artinya judi, ya, perjudian, yang bahasa Arabnya disebut dengan maisir atau kimar. Ini adalah dosa besar. Yang kedua adalah maling, ya, sekarang diperhalus menjadi korupsi. Ini maling ini, mencuri ini adalah dosa besar. Yang ketiga adalah madak, ya, seperti ganja, sabu-sabu, ekstasi, ya, narkoba, ini termasuk dosa besar. Kemudian yang keempat adalah mabuk-mabukan, teler-teleran dengan meminum minuman keras semacam whisky, brandy, konyak, vodka, Jenever, AO, rampok, miring, ya, sampai apa. Ya, tapi saya alhamdulillah oleh Allah dijaga dari mulai kecil sampai sekarang, tidak pernah, ya, mencicipi seperti itu. Cuman hafal aja nama-namanya sudah merajalela. Nauzubillah min, ini dosa besar. Karena dikatakan al-khamru ummul khaba'is, minuman keras itu merupakan biangnya segala kejahatan-kejahatan. Awalnya dari minuman keras. Sementara yang kelima madon, mungkin diambil dari bahasa Jawa wadon. Jadi perempuan, perzinahan ini jelas merupakan dosa besar. Jadi orang yang melakukan dosa besar itu disebutnya orang fasik. Atau selalu melakukan, ya, dosa kecil tapi terus dilakukannya sering, ini juga termasuk kategori orang fasik. Nah, orang fasik ini bukan orang soleh, ya, ini makruh. Dia sebagai muazzinnya itu hukumnya makruh. Al-sobiyan atau anak kecil, yang dimaksud dengan sobi di sini adalah orang yang belum balik, ya, orang yang usianya belum balik. Jadi muazzin karena mungkin suaranya bagus,
ini boleh-boleh saja jadi muazin, tapi hukumnya makruh karena dia belum mumayyiz, belum balik. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah qawluhu junuban au muhdisan illa idza ahdasa asna'al azan wa yutimmuhu. Artinya yang ke-8 ini yang dipandang makruh azan ini qawluhu junuban, dia sedang dalam keadaan junub. Jadi sedang dalam junub, langsung dia, wah ini waktunya udah masuk nih karena tugasnya mungkin muazin, langsung aja azan. Nah ini hukumnya makruh nih. Al-muhdisan atau sedang berhadas. Bedanya kalau junub dia wajib mandi, kalau muhdis itu belum wudu, ya, belum punya wudu. Ini namanya muhdis. Bacanya jangan muhaddis. Kalau muhaddis nanti ahli hadis. Jadi kalau muhaddisun jamanya itu ahli hadis. Tapi kalau muhdis dari kata ahdatsa yuhdisu ihdasan bahwa muhdisun artinya orang yang berhadas. Jadi au muhdisan atau orang yang sedang punya hadas atau nggak punya wudu, azan sah, azannya sah, akan tapi hukumnya makruh. Cuman di sini ada istisna juga, ada pengecualian juga. Illa, kecuali idza ahdasa, apabila ia berhadas asna al azan, di tengah-tengah azan, bayutimuhu, maka hendaknya ia menyempurnakan aja azannya. Misalnya ketika dia di tengah-tengah azan, hayya 'alas shalah, dan seterusnya, ya, tengah-tengah azan, kemudian maaf ya, misalnya gasnya nggak bisa ditahan, ya, keluar misalnya suara di pantatnya. Nah ini bagaimana, apakah azannya selesai, artinya wudhu dulu, azannya menjadi terpotong, atau sempurnakan? Nah di sini fayutimuhu, karena tanggung, silahkan disempurnakan sempurnakan aja ya, azannya tidak berhenti, ya, ketika di tengah-tengah azan misalnya dia nggak kuat keluar di duburnya. Demikian Bapak dan hadirin yang terhormat, insya Allah malam Jumat yang akan datang kita akan bahas baqiyatus sunan allati qabla shalah ba'dal azan wal iqamah. Jadi sunnah-sunnah setelah azan dan qomat, apa yang harus kita lakukan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.